Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Restrukturisasi internal yang diumumkan pada akhir 2023 oleh juara bertahan MotoGP, Ducati, merespons ketertarikan merek tersebut untuk mengembangkan divisi motocross barunya, sekaligus makin memperkuat sosok manajer umum Gigi Dalikna di ajang balap Grand Prix. Ducati baru-baru ini mengumumkan perombakan besar-besaran dalam kepemimpinan olahraga mereka. Dengan segera, Paolo Ciabatti mengundurkan diri sebagai Direktur Olahraga Reparto Corse, tim balap merek tersebut, untuk memimpin struktur off-road yang baru dari posisi manajer umum. Jabatannya akan diisi oleh Mauro Gresili, yang hingga saat ini bertanggung jawab atas pemasaran dan sponsorship. Elemen yang paling menjelaskan sifat dari langkah ini muncul dalam pernyataan yang dikirim ke media namun agak disamarkan. Dalam posisi barunya, Ciabatti tidak lagi melapor kepada Dalikna, manajer umum global perusahaan Borgo Panigale, tetapi langsung kepada CEO Claudio Domenicali. Dengan kata lain, perubahan ini makin memperkuat posisi Dalikna, yang wilayah pengaruhnya jauh melampaui aspek teknis semata. Terlepas dari 3 tahun pertama sejak kedatangannya di 2014, saat Domenicali ingin mengikuti perkembangannya dengan cermat, peran sang insinyur makin penting dalam pengambilan keputusan di bidang olahraga. Sekarang, semuanya berjalan melalui dirinya. Kepergian Ciabatti sangat penting karena waktunya yang tepat. Kedatangan Marc Marquez ke Gresini menempatkannya sebagai salah satu bagian dari tim yang berbasis di Bologna ini, yang hingga saat ini telah mengendalikan pasukannya dengan cara luar biasa. Salah satu pilar mendasar dari kesuksesan manajemen ini adalah pria Italia, yang dikenal karena empatinya dan kemampuannya untuk membujuk orang melalui dialog. Hingga saat ini, salah satu kontribusi utamanya adalah menegosiasikan kontrak para pembalap Ducati, yang biasanya merupakan tugas tanpa pamrih, tetapi selalu diselesaikannya dengan hampir tanpa konflik. Jika melihat kurikulum Gresili dan pengalamannya yang minim dalam balapan, ia hanya mengikuti 4 atau 5 balapan dalam setahun. Sulit untuk membayangkan ia bernegosiasi dengan Francisco Bagnaia atau Jorge Martin, untuk menyebut 2 nama pembalap yang harus dinegosiasikan dalam beberapa bulan mendatang. Paolo selalu sangat mudah diajak bekerja sama. Ia sangat mudah bergaul, sopan, berempati dan juga penyayang. Dia tidak pernah kehilangan kesabaran, kata Jorge Lorenzo, yang menjalin hubungan dekat dengan Ciabatti setelah tiba di Ducati pada 2017. Memulai proyek off-road ini, saya memahami bahwa Ducati membutuhkan seseorang yang mengetahui merek dan level untuk memimpinnya. Dengan kepergian Paolo, divisi MotoGP kehilangan banyak hal, tetapi divisi motocross mendapatkan pemain kunci. Albert Valera, agen Lorenzo saat itu, dan sekarang menjadi agen Martin, menerangkan, Paolo selalu memainkan peran yang paling manusiawi, terlepas dari hubungan baik yang selalu ia jaga dengan para sponsor. Itulah mengapa semua rider mencintainya karena ia bertindak sebagai penghubung antara mereka dan Ducati. Dia selalu membangun jembatan pengertian. Mauro sangat baik, tapi kami harus memberinya waktu untuk melihat apakah ia mampu mengembangkan sisi kemanusiaannya. Mengenai sponsor, ia telah belajar banyak dari Paolo. Sejalan dengan isu-isu masa depan ini, salah satu masalah utama yang harus ditangani oleh eksekutif baru adalah bagaimana Marquez akan menyesuaikan diri, sebuah tantangan nyata jika mempertimbangkan sikap diam yang diterima oleh para pembalap lain di pabrikan, terutama pembalap Italia. Pekerjaan ini tampaknya cocok untuk seseorang dengan profil seperti Ciabatti, yang dengan karakter dan praksisnya berhasil mendapatkan kepercayaan dari mereka semua. Namun, Ducati tampaknya suka mempersulit hidupnya dan lebih memilih untuk menyerahkan masalah ini ke tangan Dalikna,
Motorsport.com memahami bahwa sang insinyur adalah salah satu pendukung utama perekrutan Marquez oleh Gresini, sementara yang lain, seperti Ciabatti atau Domenicali sendiri, lebih enggan dengan penggabungannya, karena sadar akan kemungkinan mengubah keharmonisan yang begitu sulit dicapai dalam barisan pembalap. Baru-baru ini Ciabatti mengakui dalam sebuah percakapan dengan Motorsport.com bahwa Ducati memang mempertimbangkan Marquez sebagai opsi yang valid sebagai Bagnaia atau Martin untuk salah satu dari dua motor tim pabrikan untuk 2025. Kami jelas memikirkan Mark sebagai pembalap tim pabrikan untuk saat itu, katanya. Persaingan untuk memperebutkan dua posisi tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu yang paling ketat dalam beberapa waktu terakhir. Selain kandidat yang sudah jelas, Bagnaia dan Martin, juara dunia MotoGP 2 kali dan runner-up saat ini, juga harus mengawasi kapasitas pemulihan Enea Bastianini, setelah tahun lalu cedera tidak memungkinkannya untuk menunjukkan performa terbaiknya. Di atas kertas, salah satu dari mereka yang harus bersaing untuk mendapatkan salah satu dari dua Desmosedici merah adalah Marco Bezzecchi, sambil menunggu untuk mengetahui arah yang diambil oleh VR46, dan apakah mereka memutuskan untuk memperbarui perjanjiannya dengan Ducati atau mengganti pemasok motor. Dalam persaingan ini, mesti ditambahkan sosok yang sama relevannya dengan Marquez, yang dalam beberapa bulan terakhir mengalami perselisihan dengan beberapa rekan satu tim barunya. Tidak mengherankan jika beberapa dari mereka bahkan merasa dikhianati dengan kedatangan pembalap asal Spanyol itu. Tentu saja tidak ada yang percaya bahwa Gresini akan mampu menyelesaikan kesepakatan dengan Marquez tanpa persetujuan Ducati. Atau, setidaknya, mereka yang ingin mengetahui apa yang bisa dilakukan oleh juara dunia 6 kali itu dengan salah satu motornya. Dalam menghadapi gejolak yang akan datang, banyak yang melihat Ciabatti sebagai penengah yang paling cocok, tetapi setiap kebakaran yang mungkin terjadi tidak akan lagi menjadi masalahnya. Restrukturisasi ini bisa dijelaskan karena dua alasan, ungkap sumber yang akrab dengan operasi tersebut kepada penulis. Pertama-tama, Ducati ingin mementingkan off-road, dan Gigi tidak tertarik dengan hal itu off-road. Paolo adalah orang terbaik untuk memimpin area baru tersebut. Selain itu, kepergiannya dari MotoGP akan semakin memperkuat Dalicna, karena ia menghilangkan sosok yang bisa menjadi penyeimbang dalam keputusannya. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya, terima kasih.